Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya mau ke imigrasi. Nah, ini saya selepas renew paspor, artinya saya harus nyambung visa saya ya, nyambung umur visa karena saya habis renew paspor. Untuk teman-teman, kalau ingin tahu dokumen apa aja yang saya siapkan sebelum saya ke imigrasi, saya akan bantu sharing untuk teman-teman yang membutuhkan informasi bila teman-teman selepas renew paspor dan harus nyambung atau extend visa ke imigrasi. Untuk teman-teman yang butuh informasi, saksikan video saya sampai selesai. Oke teman-teman ya, nah dokumen yang harus kita siapkan bagi teman-teman yang selepas renew paspor dan harus nyambung visanya itu di paspor yang baru, kayak gitu ya. Pertama-tama sebelum datang ke imigrasi, teman-teman bisa untuk menyiapkan dokumennya dulu. Sebelum teman-teman menyiapkan dokumennya, teman-teman tuh harus ngecek dulu label visa di paspor yang lama ya, karena paspor yang baru kan masih bersih, masih belum ada visanya. Jadi kita cek dulu visa kita itu di label paspor yang lama. Contoh ya. Nah, ini adalah sebagai contoh saja. Di sini tertulis label visa, tahu ya teman-teman, ini adalah label visa. Jadi teman-teman di sini lihat aja, di bawah namanya itu ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini terlihat yaitu tanggal 8 bulan November tahun 2021 visa ini sudah habis. Nah, kenapa kok visanya sudah habis sedangkan kontrak kerja kita itu harusnya kan 2 tahun. Belum sampai 2 tahun visanya kok sudah habis. Ya karena paspor yang kita miliki itu lebih cepat habisnya, makanya kita harus renew paspor dulu. Selepas paspor sudah jadi, kita cek lagi visanya di sini. Jadi kapan kita bisa untuk extend visa ke imigrasi, yaitu 2 bulan jatuh tempo sebelum batas visa yang tertulis di label visa yang sudah ditempel di paspor kita. Jadi di sini contoh ya, sebagai contoh saja, di sini tertuliskan yaitu bulan 11 tanggal 8 tahun 2021. Jadi untuk teman-teman atau saya pribadi itu bisa urus visa itu mulai tanggal 8 bulan 9 itu sudah bisa untuk proses urus extend visa nyambung di paspor yang baru. Oke. Persiapan yang saya siapkan di sini sebelum kita datang ke imigrasi, teman-teman jangan lupa harus membawa paspor yang asli, kontrak kerja yang asli, dan Hong Kong ID ya. Terus sebagai dokumen tambahan yaitu teman-teman harus menyiapkan yaitu paspor yang baru, fotokopi paspor yang baru. Terus ditambahkan lagi, otomatis teman-teman kan punya 2 paspor, yaitu paspor yang baru dan yang lama. Sekalian untuk paspor yang lama itu juga harus difotokopi ya. Paspor yang lama itu juga harus difotokopi. Dan di sini disiapkan juga yaitu label visa. Nah, ini label visa itu juga harus difotokopi. Terus ditambahkan lagi yaitu untuk Hong Kong ID kita itu juga harus difotokopi ya. Hong Kong ID juga harus difotokopi. Dilanjut juga dengan kontrak kerja. Kontrak kerja kita juga harus difotokopi ya. Ini kontrak kerja semuanya juga harus difotokopi. Ini adalah dokumen yang harus kita siapkan sebelum kita datang ke imigrasi. Nah, selanjutnya
jangan lupa untuk siapapun teman-teman yang punya urusan extend visa, teman-teman harus mengisi yaitu formulir 988A ya. Ini formulir 988A ini harus kita isi. Nah, ini biasanya teman-teman itu banyak yang bertanya, itu kalau paspornya itu untuk nomor paspor diisi nomor paspor yang lama atau nomor paspor yang baru. Di sini kalau kita sudah memiliki paspor yang baru, secara otomatis dokumen yang kita isi di sini adalah nomor paspor yang baru ya. Terus selanjutnya untuk dokumen penunjang dari majikan yaitu adalah surat rekomendasi atau support letter. Ini adalah surat rekomendasi atau support letter ya. Jadi di sini nanti tinggal majikan bisa buat sendiri atau minta ke agennya masing-masing, karena di imigrasi tidak menyediakan yaitu surat support letter kayak gitu ya. Nah, di sini majikan bisa nulis sendiri, boleh tulis tangan atau boleh diketik. Ini sebagai contoh. Jadi ini bukan pure harus sama seperti punya saya. Ini hanya sebagai contoh yaitu surat support letter. Nah, terus di sini cara ngisinya, karena kita dulu saya pernah ambil di agensi ya, jadi saya punya kopinya. Jadi kalau sewaktu-waktu saya butuhkan itu bisa di print lagi kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau membutuhkan surat ini, monggo nggak apa-apa, silahkan aja. Terus cara pengisiannya nanti saya bantu, atau teman-teman bagaimana cara menulis surat support letter. Mungkin ada teman-teman yang jaga nenek itu mungkin agak kesulitan untuk menulisnya, itu sebenarnya pasti ada punya anak atau cucu ya. Nah, itu bisa minta tolong ke anak atau cucunya untuk membantu yaitu surat rekomendasi atau support letter. Tapi kalaupun hanya instan maunya minta seperti contoh punya saya, nggak apa-apa. Saya akan berikan contoh yaitu bagaimana cara menulis support letter atau surat rekomendasi bagi teman-teman yang mau nyambung visa. Sekali lagi, ini support letter, bukan yang tidak bisa jutking ya, karena nyambung visa selepas renew paspor. Nah, ini adalah surat support letter. Terus selanjutnya di sini yaitu ada yaitu surat undertaking. Nah, surat undertaking ini wajib untuk siapapun teman-teman yang mau ganti majikan atau extend visa, apapun ceritanya yang submit dokumen ke imigrasi, semuanya harus majikannya itu tanda tangan undertaking ya. Surat undertaking ini atau formulir ini baru bisa diambil di imigrasi terdekat, atau bisa minta ke agennya masing-masing, atau teman-teman bisa download di websitenya www.gov.hk kayak gitu ya. Tinggal klik aja nanti undertaking form, itu pasti keluar, tinggal teman-teman download, terus habis itu tinggal di print kayak gitu ya. Cara pengisiannya ini sebenarnya semua majikan pasti tahu, karena di sini ada Inggris, di belakang ada Chinese. Jadi diisi satu lembar aja nggak apa-apa. Kalau majikan suka Inggris atau suka Chinese, diisi yang bagian sini juga nggak apa-apa. Kalau majikan suka yang bahasa Inggris, diisi yang bagian tulisan Inggris juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus dua-duanya diisi, karena depan dan belakang Chinese dan Inggris ini semuanya sama, cuma beda dalam tulisannya. Jadi kenapa kok sebenarnya pemerintah Hong Kong itu harus mewajibkan atau menambahkan surat undertaking dari majikan? Ya karena sekarang ini kan lagi ada musim pandemi ya, pakai blok COVID-19. Jadi untuk teman-teman semuanya pasti tahu, jika keadaan teman-teman mau cuti pulang ke Indonesia, masuk ke Hong Kong, atau siapapun, atau anak baru, majikan ambil pembantu baru, nah itu semuanya diwajibkan yaitu kita harus karantina. Berapa hari karantinanya itu tergantung dari pemerintah Hong Kong. Jadi situasinya itu nggak tentu. Kalau sekarang ini itu kan 21 hari kayak gitu ya untuk karantinanya. Jadi surat undertaking ini menyatakan bahwa majikan jika ambil pembantu mewajibkan siapapun pembantunya kalau masuk Hong Kong harus karantina 21 hari. Dan karantinanya itu harus wajib di hotel. Nah, untuk biaya karantina, biaya makan, biaya fasilitas kita tentang kesehatan, mungkin tes swab atau macam-macam, itu adalah majikan yang nanggung. Jadi ini adalah inti dari maksud pemerintah Hong Kong mengadakan yaitu penambahan
dokumen undertaking kayak gitu. Karena saya mendapatkan informasi ini juga dari teman saya untuk mentranslatekan untuk tulisan Cina ini apa, Inggris kayak gitu kan. Jadi biar saya tidak salah informasi, jadi saya meminta bantuan yaitu teman saya Wawai yang dia bisa Inggris dan bisa tulisan Cina itu menerjemahkan ke saya. Kalau teman-teman penasaran teman saya bilangnya seperti apa, ini adalah cuplikan video teman saya yang sudah memberikan informasi apa sih sebenarnya undertaking itu. Hello，呢個係解釋翻僱主嗰個責任嘅，咁啊呢個係僱主咧就要負責啦，要幫請翻嚟嗰個姐姐咧就提供翻政府需要佢嘅所有嘅文件啦嗰啲嘢啦，咁同埋咧佢要配合翻政府係有乜嘢需求對於。喺呢個，因為喺疫情期間，如果你要請姐姐嘅話，咁同埋咧僱主咧就要佢係要負責咧，就如果喺隔離期間咧，就要負責佢個住宿費啦，然後跟住咧食物嗰個費用啦，咁同埋咧如果要檢測咧，檢測嗰個費用咯。咁啊，呢啲全部佢哋需要負責嘅咧係唔淨止係申請翻嚟嘅姐姐啦，或者係嗰啲姐姐係翻咗去放假咁翻嚟咧，咁啊都係要佢哋負責嘅所有嘅嘢係啦，咁咯。即係其實唔係申請或者去咗放假翻嚟咧，佢都係要負責嘅呢啲所有嘅費用啊，咁同埋要嘅資料啊，要嘅文件啊嗰啲嘢咯。哦，即係總之嗰個，如果印尼姐姐咧係翻印尼放假翻嚟香港，冇錯啦，住隔離嗰個咧係僱主負責俾錢啦。新嚟嘅姐姐一樣啦，都係全部印尼。即係邊個姐姐翻嚟香港咧，係如果係有個僱傭合約嗰個咧，一定要僱主負責住隔離俾錢啦，跟住咧係住隔離嗰個俾食物啦，食物費用係啦。咁如果檢測費啦，檢測費如果有咩唔舒服啊，都係僱主要負責啦。係啦。哦，OK，好，唔該曬，Y Y，Thank you so much，拜拜。Oke, nah itu ya penjelasan dari teman saya tentang yaitu sebenarnya apa maksud dari isi undertaking ya, formulir dari undertaking. Jadi teman saya Wawai itu sudah membantu menjelaskan ke saya kayak gitu. Jadi saya bantu lagi untuk explain dalam bentuk bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman kalau bisa bahasa Kantonis pasti mengerti ya apa yang disampaikan sama teman saya. Oke teman-teman, ini adalah info atau persyaratan yang harus kita siapkan bagi teman-teman yang akan extend visa karena paspornya nggak cukup 2 tahun, yaitu selepas renew paspor. Jadi untuk persyaratannya udah komplit, kita siapin aja. Jadi kalau teman-teman bisa datang ke imigrasi Wanjai atau imigrasi cabang, karena imigrasi Hongkong juga menyediakan yaitu 7 tempat alamat imigrasi untuk extend visa. Sekali lagi untuk yang di cabang teman-teman bisa langsung datang. Saran saya datang pagi sebelum jam 10 karena kloternya hanya melakukan untuk membantu kita extend visa hanya 10 kloter kayak gitu ya. Jadi 10 untuk teman-teman yang membutuhkan proses extend visa. Jadi kalau udah lewat dari 10 orang yang sudah proses itu sudah nggak bisa, jadi harus datang ke esokan harinya. Mungkin datang lebih pagi teman-teman bisa dibantu untuk proses extend visa kayak gitu ya. Cuacanya sangat panas sekali, jadi saya sangat kepanasan, apalagi ngomong harus pakai masker, itu sangat berkeringat ya. Aduh, ungkep rek. Ya Allah. Nah, ini ya, teman-teman, ini adalah info dari saya. Terus teman-teman, kalau butuh pertanyaan, silahkan komen-komen. Dan sekali lagi, saya akan memberikan contoh, yaitu surat rekomendasi
dari majikan bagi teman-teman yang mau nyambung visa. Ini adalah contoh surat rekomendasi dari majikan. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, surat rekomendasi juga sudah saya berikan contoh kepada teman-teman bagaimana cara menulis surat rekomendasi. Nah, sekarang saya akan membantu bagaimana cara mengisi yaitu surat rekomendasi ya. Ini adalah contohnya. Nah, sekalian saya akan bantu karena beberapa bulan yang lalu sebenarnya saya juga sudah memberikan contoh yaitu surat rekomendasi. Ada juga beberapa teman tuh yang meminta contoh surat rekomendasi dan saya udah kirim. Ternyata untuk ngisi saja itu teman-teman juga masih kebingungan kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini harus majikan yang ngisi atau majikan yang buat sendiri. Jadi teman-teman itu sebenarnya nggak usah bingung karena ini adalah tanggung jawab majikan untuk membuat surat rekomendasi. Jadi sekalian aja nggak ada salahnya jika teman-teman ingin memakai surat rekomendasi seperti punya saya itu juga nggak apa-apa. Saya akan memberikan contoh yaitu bagaimana cara mengisinya. Nah, ini teman-teman ya adalah surat rekomendasi atau contoh surat rekomendasi. Jadi di sini kita tulis saja tanggal kapan kita mau masukin dokumen ke imigrasi ya. Ini adalah tanggal kapan kita mau masukin dokumen ke imigrasi. Terus di sini adalah nama kita. Nama sesuai Hong Kong ID atau sesuai paspor ya. Ini adalah nama kita. Dan yang kedua, ini adalah nomor Hong Kong ID ya. Teman-teman tahu ya nomor KTP kita di Hong Kong itu berapa. Terus yang di bawahnya ini adalah nomor kontrak kerja. Teman-teman pasti pada tahu semuanya ya. Nomor kontrak kerja itu ada di atas pojok kanan ya, atas pojok kanan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di sini yaitu ada I. Ini adalah nama majikan sesuai kontrak kerja. Jadi nama majikan sesuai yang tertulis di kontrak kerja. Terus selanjutnya di sini until. Nah, mention helper is still my under. Nah, ini sebenarnya teman-teman itu visanya selesainya itu sampai kapan ya? Visanya itu yang sebenarnya ya, bukan sesuai label di paspor yang lama ya. Sebenarnya teman-teman itu memiliki visa itu berakhirnya kapan kayak gitu ya. Nah, waktu tanda tangan itu menyebutkan ya, waktu tanda tangan paspor kita itu expirednya kapan. Nah, ini adalah paspor kita itu expirednya kapan. Terus selanjutnya ini ada di label visa. Jadi imigrasi Hong Kong memasang atau menempel label visa kita itu diberi visa sampai kapan. Ini ditulis di sini kayak gitu ya. Terus selanjutnya ini adalah nomor telepon majikan. Nah, nomor telepon majikan ini juga dicantumkan untuk apa? Jika ada informasi yang kurang jelas, imigrasi akan langsung telepon ke majikan kayak gitu ya. Terus ini adalah tanda tangan sesuai kontrak kerja, tanda tangan majikan sesuai yang ada di kontrak kerja. Nah, gampang sekali kan teman-teman? Ini adalah contoh surat rekomendasi bagi teman-teman yang mau extend visa karena nyambung visa atau selepas renew paspor. Oke, ini adalah contoh pengisian surat rekomendasi. Terus saya juga akan bantu lagi yaitu memberikan contoh untuk pengisian surat undertaking. Oke, ini adalah surat undertaking. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas oleh teman-teman ya. Nah, ini. Jadi di sini kita tinggal tulis ini adalah sebenarnya majikan yang isi dan majikan yang tanda tangan. Tapi nggak ada caranya juga kalau saya juga bantu bagaimana cara menulis yaitu atau mengisi surat undertaking. Yang karena ini sebenarnya tulisan Cina dan tulisan Inggris itu sama, cuma karena kan saya juga sama nggak bisa melihat atau menulis tulisan Cina, jadi saya pakai Inggris saja kayak gitu ya. Nah, di sini tulis nama majikan sesuai kontrak kerja ya.
tulis nama majikan sesuai kontrak kerja. Ini. Berikutnya nomor KTP majikan. Ini nomor KTP majikan. Terus di sini nama pembantu ya sesuai kontrak kerja. Nama pembantunya itu siapa? Harus sama persis seperti yang di paspor atau Hongkong ID. Kayak gitu ya. Terus ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Terus ini adalah nomor KTP pembantu kayak gitu ya. Jadi nomor KTP kita itu berapa kayak gitu. Terus di bawah sini tanggal berapa kita masukin dokumen. Terus di sini majikan tanda tangan dan di bawahnya yaitu nama majikan sesuai kontrak kerja. Oke, gampang sekali kan teman-teman? Oke teman-teman, ini adalah informasi dari saya yaitu cara extend visa kalau kita mau nyambung visa di paspor yang baru ya. Untuk teman-teman yang kepengen proses ke imigrasi Wanjai, untuk paspor dan kontrak kerjanya itu harus dipisah ya, pegang sendiri. Terus untuk dokumen, karena untuk di imigrasi Wanjai teman-teman untuk sementara waktu karena lagi pandemi itu prosesnya yaitu Dropbox. Jadi dokumen kita itu kita masukkan dalam file atau kita staples, terus kita nanti kumpulin di Dropbox, yaitu ada petugas di situ di lantai 3 jendela nomor 5 itu yang khusus untuk menerima dokumen kita bagi teman-teman yang mau extend visa kayak gitu ya. Ini dokumen yang kita siapkan yaitu formulir 988A, fotokopi paspor yang lama dan yang baru, terus ditambah yaitu fotokopi label visa, fotokopi kontrak kerja, fotokopi Hongkong ID, dan penambah yaitu surat jaminan dari majikan atau biasa kita sebut support letter atau surat rekomendasi, serta ditambah yaitu surat undertaking yang sudah ditandatangani oleh majikan. Bagi teman-teman yang mau datang ke imigrasi Wanjai, semua yang selain paspor yang asli dan kontrak kerja yang asli itu di staples jadi satu. Teman-teman bisa datang langsung ke imigrasi Wanjai lantai 3 jendela nomor 5. Di situ sudah ada petugas yang akan siap menerima dokumen teman-teman bagi yang mau extend visa. Untuk khusus teman-teman yang mau Dropbox itu ditunggu surat panggilan atau surat cinta untuk pengambilan visa itu sekitar 4-6 minggu kayak gitu ya, 4-6 minggu kayak gitu. Terus nanti kalau kita sudah dapat surat panggilan baru kita datang ke imigrasi lagi yaitu untuk pengambilan visa. Jangan lupa bawa uang cash 230 dan paspor yang asli ya. Terus kita kumpulin aja langsung ke jendela nomor 10 lantai 3. Kita tunggu antrian, di situ kita akan bisa cek apakah visa kita itu udah bisa diambil atau belum. Jadi kita tinggal nunggu, kalau udah kita tinggal bayar 230 sesuai jendela yang sudah ditentukan. Untuk teman-teman yang mau proses di imigrasi cabang, karena teman-teman sendiri juga tahu ya, imigrasi Hongkong menyediakan 7 tempat untuk teman-teman yang mau proses extend visa ke imigrasi di cabang. Jadi teman-teman kalau mau proses di imigrasi cabang, teman-teman harus membawa dokumen yaitu paspor yang asli, kontrak kerja yang asli,
terus isi formulir 988A dan semua fotokopi, yaitu fotokopi visa, fotokopi paspor yang baru dan yang lama, fotokopi kontrak kerja, fotokopi Hongkong ID, surat rekomendasi dari majikan, dan form yang sudah diisi dan ditandatangani, yaitu undertaking yang sudah komplit. Kalau sudah kita komplit semuanya, kita tinggal datang ke loket sesuai imigrasi yang kita dekat ya, imigrasi terdekat. Nah, kita tinggal nunggu urutan atau panggilan. Kalau udah beres, selesai. Biasanya 1 jam langsung jadi kalau di imigrasi cabang kayak gitu. Oke teman-teman, karena musimnya lagi panas, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak, terlalu pengap pakai masker. Semoga informasi dari saya ini juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan info kalau mau ingin nyambung visa. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silakan aja untuk komen-komen di channel YouTube saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.